Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ada kata-kata yang paling masih asli di dalam Bible atau Alkitab itu. Karena kita kemarin membahas tentang Nasrani Najran atau orang Kristen dari Najran. Ada kata-kata yang masih asli, baik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau terjemahan ke bahasa yang lainnya, yaitu ketika orang yang dianggap Yesus itu disalib, yaitu kata-katanya Eli, Eli, lama sabaktani. Nah, ini masih asli nih kata-katanya. Ini adalah bahasa Hebrew atau dulu namanya Ibrani, yang sampai sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi itu, Hebrew. Eli, Eli, lama sabaktani. Ini mirip dengan bahasa Arab, yaitu ilahi, ilahi, limadza taroktani. Mirip ya. Memang satu rumpun, yaitu bahasa Semitik atau bahasa yang dulu pernah dipakai oleh keturunan daripada putranya Nabi Nuh, yaitu Sam, sehingga bahasanya disebut dengan Semitik. Kalau di konteks Asia itu ada Malaysia, ada Indonesia. Ini bahasanya satu rumpun, yaitu Melayu. Nah, bahasa Hebrew sama bahasa Arab itu satu rumpun, yaitu Sem atau Sam, Semitik. Ya ilahi atau ilahi, ilahi, limadza taroktani. Apa artinya, Pak? Ini kan sering dengar mungkin ya jenengan. Eli, Eli, lama sabaktani. Ilahi, ilahi, wahai Tuhanku, Tuhanku, limadza taroktani, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu kata orang yang disalib, yang dianggap Yesus itu. Jadi yang disalib itu Tuhan, tetapi dia sendiri mengatakan, ya Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, ini sebuah kejadian yang tidak bisa dinalar. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, atas klaim daripada orang-orang Nasrani Najran bahwa Yesus atau Isa itu adalah Tuhan, kemudian Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 59 dan 60 yang kemarin sudah saya sampaikan. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Coba sama-sama Bu, biar ingat. Manggil ada orang yang mengatakan bahwa alasan Yesus dianggap Tuhan itu karena dia lahir tanpa Bapa. Dengan kata lain, Bapaknya adalah Allah atau Tuhan. Kalau anaknya Tuhan berarti dia juga Tuhan. Itu alasan mereka. Kita ulang sama-sama. Inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa, indallahi, menurut Allah, kamasali Adam, seperti permisalan Adam. Khalaqatahu, Allah menjadikannya, min turabin, dari tanah. Summa, kemudian, qala, dia berkata, lahu, kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Jadi sekali lagi inilah ayat bantahan tentang ketuhanan Isa alaihissalam. Kalau Isa dianggap Tuhan karena tidak punya bapak, maka Adam lebih hebat
sebab Adam lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Nah, kira-kira ngoten. Kemudian ayat selanjutnya adalah al-haqqu mir rabbika, bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Tetapi orang-orang Najran ini masih mendebat Nabi dengan alasan atau argumen-argumen yang tidak masuk akal. Maka kemudian turun ayat lagi, faman hajjaka, maka barang siapa yang mendebatmu wahai Muhammad, fihi dalam masalah ini, mim ba'di, dari setelah maja'aka, apa yang datang kepadamu, minal ilmi, dari pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang inna masalah Isa indallahi kamasali Adam itu. Kemudian fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, ta'alau nad'u, marilah kita panggil abna'ana, anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kalian. Kalian kepada siapa ini? Utusan Najran atau orang Nasrani dari Najran. Wa nisa'ana, dan istri-istri kami. Wa nisa'akum, dan istri-istri kalian. Wa anfusana, dan diri kami. Wa anfusakum, dan diri kalian. Tsumma nabtahil, kemudian marilah kita bermubahalah, bersumpah untuk saling melaknat. Itu mubahalah. Kalau dalam konteks Indonesia, sumpah pocong. Tapi enggak ada aturannya, Bu, surat sumpah pocong ini. Itu budaya orang Jawa, bukan budaya Islam. Jadi tidak ada syariatnya sumpah pocong itu. La'natullahi, semoga laknat Allah, alal kadzibina, menimpa orang-orang yang dusta di antara kita. Nah, itu mubahalah. Jadi saling melaknat. Saling melaknat itu saling, kalau bahasa kita itu apa melaknat itu? Masotno nggih, masotno bahasa Jawa. Saling masotno. Nggih. Muga-muga diapakno gitu nggih. Kalau dulu muga-muga ditabrak sepur dan lain-lain. Itu namanya laknat. Kalau dalam konteks saling melaknat ini disebut dengan mubahalah. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Nabi langsung memanggil putrinya, sinten? Sayyidatina Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali juga dipanggil, termasuk dua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, yaitu Sayyidina Ali, kemudian Sayyidatina Fatimah, dan kedua cucunya ini, beliau mengatakan, saat aku berdoa untuk melaknat mereka, maka aminkan. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian utusan Najran ini, atau orang-orang Nasrani Najran ini, berdiskusi di antara mereka. Mereka ternyata takut ketika nanti saling melaknat, kemudian mereka justru binasa, sebab mereka sebenarnya faham. Mereka ini berhadapan dengan siapa? Mereka faham bahwa yang dihadapi adalah utusan Allah, Nabi Allah. Sebab tidak ada seorang Nabi pun yang kemudian menjumpai umatnya atau melaknat umatnya, kemudian umat itu pasti akan binasa. Ini yang dipikirkan oleh Nasrani Najran ini. Nah, para jamaah sekalian, kemudian mereka sepakat untuk tidak melakukan mubahalah. Jadi sekali lagi mereka paham, mereka berhadapan dengan siapa. Seperti halnya Heraklius kemarin tidak berani menghadapi pasukan Nabi yang jumlahnya hanya 30.000 orang itu. Sementara mereka mempunyai pasukan ratusan ribu. Di perang Mu'tah saja 200.000 yang datang. Nah, kemudian mereka mengatakan, wahai Muhammad, silahkan engkau putuskan masalah ini sesuai dengan kehendakmu. Akhirnya Nabi kemudian membuat perjanjian damai dengan mereka. Dengan kata lain, mereka
mau membayar apa namanya? Jizyah. Semacam kalau sekarang mungkin pajak mungkin. Untuk apa? Untuk melindungi mereka ketika mereka diserang oleh musuh. Itu jizyah. Kemudian mereka mengatakan, utuslah orang yang terpercaya di antara kalian untuk mengambil jizyah dari kami. Kemudian Nabi mengatakan, aku akan mengutus orang yang benar-benar terpercaya di antara kami. Nah, ini para sahabat yang hadir sudah semuanya menegakkan punggungnya, asalnya duduknya biasa, kemudian diangkat badannya sambil menatap Nabi. Apa yang mereka harapkan? Mereka ingin menjadi orang yang diucapkan Nabi itu, yaitu orang yang paling dipercaya di antara umat ini. Nah, ternyata Nabi mengatakan, wahai Ubaidah, berdirilah. Wahai Ubaidah, berdirilah. Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah bin Jarrah ini adalah salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga ketika beliau masih seger bugar. Dengan kata lain, Abu Ubaidah dan orang-orang yang dijamin masuk surga itu selama hidupnya tidak mungkin melakukan perbuatan yang bisa memasukkan dia ke neraka. Abu Ubaidah bin Jarrah yang dipanggil oleh Nabi. Wahai Ubaidah, berdirilah. Maka kemudian ketika Ubaidah bin Jarrah berdiri, beliau mengatakan, inilah orang kepercayaan umat ini. Jadi julukan Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah orang yang paling dapat dipercaya di antara umat ini. Nah, gitu. Nah, para jamaah sekalian, akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini diutus Nabi pulang dengan orang-orang Nasrani Najran. Untuk apa? Untuk mengurusi masalah jizyah. Untuk menghitung, Pak. Jadi pajak itu kan ada prosentasenya, dihitung berapa yang harus dibayar. Kemudian karena waktu itu utusan dari suku-suku di luar Madinah, ini banyak yang datang. Maka waktu itu Nabi juga mengutus para sahabat untuk mendampingi mereka ketika mereka melaksanakan syariat-syariat Islam. Jadi selain Abu Ubaidah bin Jarrah ini, Nabi juga mengutus beberapa sahabat, di antaranya, saya sampaikan dua saja, di antaranya adalah Mu'ad bin Jabal, kemudian Abu Musa al-Ash'ari. Diutus kemana dua orang ini? Diutus ke Yaman. Berarti sebelah selatan daripada Madinah. Jauh banget. Madinah, baru Mekah, baru Yaman. Diutus ke Yaman. Untuk apa? Jadi sekali lagi, untuk mendampingi orang-orang yang baru masuk Islam itu. Untuk mengajar. Untuk menjadi hakim atau qadhi. Menjadi pemimpin mereka. Dan sekaligus mengurusi masalah zakat. Nah, para jamaah sekalian, saat Mu'ad bin Jabal sudah siap-siap, sudah berada di atas kendaraannya untuk pergi ke Yaman, kemudian Nabi menyusul dan menyertainya sambil jalan pelan-pelan. Dan luar biasanya adalah Nabi ini berada di bawah, sementara Mu'ad sudah di atas kendaraannya. Maka kemudian Nabi berwasiat atau memberikan wasiat kepada Mu'ad ini sambil jalan pelan-pelan itu. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab. Maka serulah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu dalam hal ini, atau jika mereka mau bersyahadat, jika mereka mau masuk Islam, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam.
Nah, ini tahapan-tahapan Bang. Kemudian pesan berikutnya adalah, jika mereka mentaatimu dalam hal ini, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan zakat bagi orang-orang kaya di antara kalian, dan kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara kalian. Nah, kemudian pesan berikutnya adalah, jika mereka mentaatimu dalam hal ini, yaitu mereka mau sholat, kemudian membayar zakat, maka jagalah dirimu dari harta-harta kesayangan mereka. Hati-hatilah dengan harta-harta mereka. Atau hati-hatilah dengan kepercayaan yang diberikan mereka kepada kamu, kata Nabi. Sebab doa daripada orang yang dizolimi, atau kalau kamu berbuat zalim kepada mereka, diberi kepercayaan tetapi tidak diamanahkan, maka sesungguhnya doa orang yang zalim itu tidak ada hijab atau tidak akan pernah tertolak. Siapapun orang yang dizalimi, doaul mazlum mustajabun walau kana fasikon. Bahkan ada kata-kata lain, walau kana kafiron, bahwa doanya orang yang terzalimi itu pasti terkabul, walaupun dia adalah orang yang fasik. Kenapa fasik, Pak? Orang Islam tapi banyak maksiat. Waya poso ya gak poso, sholat ya jarang-jarang mungkin. Itu namanya fasik. Ada orang yang fasik, orang yang nakal, senengane minum-minuman misalnya. Tetapi kalau dizolimi, maka ketika dia ini berdoa, doanya akan terkabul. Walau kana kafiron, ada orang yang kafir, tetangga jenengan misalnya ada orang yang non-muslim. Kok ada orang Islam yang menzolimi dia, maka dia ini ketika berdoa, walaupun doanya kepada siapapun, maka Allah akan mengabulkan doanya. Maka hati-hati jangan sampai berbuat zalim. Mentang-mentang, wong Kristen ae barangnya tak cukup, gak kira dosa wong Kristen. Tidak bisa begitu, Bang. Tidak bisa begitu. Jadi sekali lagi berhati-hati, jangan sampai berbuat zalim. Walaupun dengan orang yang nakal, walaupun dengan orang yang non-muslim. Para jamaah sekalian, inilah panduan bagi setiap dai agar kiranya dapat menyampaikan dakwah secara bertahap. Dimulai dari perkara yang sangat penting dulu. Apa tadi yang pertama yang disampaikan Nabi? Apa? Syahadat. Syahadat. Setelah syahadat difahamkan dulu maksudnya syahadat itu apa. Baru kemudian kalau sudah memungkinkan kemudian diajak sholat. Nah, sholatnya mboten bisa langsung 5 gitu. Ini misalnya kalau ada seorang dai yang berdakwah di pedalaman, orang yang tidak begitu banyak mengenal agama. Nah, setelah syahadat mau sholat, sholat pun bertahap. Mungkin yang ringan-ringan dulu, maghrib mungkin, maghrib, kemudian tambah lagi isya dan seterusnya. Sampai nanti setelah penuh, tahapan berikutnya adalah membayar zakat. Kira-kira begitu ya. Maka dulu ada seorang dai di Papua, ini pernah saya sampaikan juga. Ketika sudah berhasil mensyahadatkan sebagian dari mereka atau orang-orang Papua itu kemudian pertama kali yang diwajibkan adalah khitan. Khitan, Pak. Nah, ternyata ketika disuruh khitan itu, mereka keberatan, Pak. Tidak tahu keberatan ini karena salah paham atau bagaimana. Mereka keberatan kalau burungnya dipotong. Jangan-jangan mereka salah paham dipotong semua itu. Mungkin. Akhirnya mereka tidak mau, Pak. Tidak mau dipotong atau tidak mau sunat. Terus kemudian dai ini masih mewajibkan harus sunat, sebab kalau tidak sunat atau tidak khitan, sholatnya tidak sah. Tetapi mereka masih tidak mau. Akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu saya tidak jadi masuk Islam.
Gagal Pak. Nah, ketika orang-orang itu mengatakan kalau begitu saya tidak jadi masuk Islam, dai ini masih mengatakan kalau begitu kalian atau dibunuh sebab telah murtad. Akhirnya mereka mengatakan ngeten Pak, agama macam apa ini? Masuk potong, keluar juga dipotong. Agama macam apa ini? Mau masuk juga dipotong, keluar juga dipotong. Sudah, kalau begitu saya tidak mau masuk Islam. Nah ini kan gagal karena tidak mengikuti tahapan-tahapan. Jadi penting tahapan-tahapan ini. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari pesan Nabi yang berikutnya adalah ketika umat sudah menaruh kepercayaan kepada seorang dai, kepada seorang ustadz, maka berhati-hatilah. Kalau diberi amanah berupa materi, harta mungkin, maka berhati-hati dengan harta tersebut. Berhati-hati jangan sampai itu kemudian kita mengambil tanpa hak kita. Dan ini sudah terjadi, yang kemarin beritanya heboh itu nggih. Apa Pak? ACT nggih. ACT. Napa singkatannya ACT ini? Cepat tanggap nggih. A ini napa A? Aksi, ya nggih. Aksi cepat tanggap. Kenapa? Ya memang harta itu ini paling akeh, kemudian disalurkan juga sudah cukup. Ini masih banyak, ya kita pakai dulu lah. Nah, gitu. Nanti kita kembalikan. Awalnya begitu, nggih. Kita pakai dulu, kita kembalikan. Tetapi kemudian ini kemudian berlanjut terus. Waktu mau mengembalikan ini berat. Keburu dipakai atau keburu ada yang tahu. Tetapi andaikan sama-sama tahu, diflorkan ini untuk apa, maka itu lebih baik. Nah itu pelajaran bagi kita. Ya, kejadian yang menimpa ACT kemarin itu. Jadi sekali lagi kalau sudah diberi amanah, seorang dai diberi amanah atau diberi kepercayaan dari umat, maka berhati-hati. Jangan sampai menyelewengkan kepercayaan tersebut. Nah, para jamaah sekalian, setelah selesai menyampaikan wasiat kepada Mu'ad, beliau kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Mu'ad bin Jabal ini tidak mampu membendung air matanya. Beliau mengatakan, wahai Mu'ad, barangkali saja engkau tidak akan bertemu aku lagi setelah tahun ini. Ini Mu'ad ini langsung dretes Bang, langsung nangis. Wahai Mu'ad, barangkali saja engkau tidak akan bertemu aku lagi setelah tahun ini. Dan engkau hanya akan melewati masjidku dan kuburanku. Itu kata Nabi. Mu'ad dia ngomong itu nangis Bang. Nangis. Seketika Mu'ad nangis sejadi-jadinya. Dengan langkah yang begitu berat, akhirnya Mu'ad kemudian meninggalkan Madinah. Meninggalkan Nabi dan semua kenangannya. Nah, benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi. Ketika Mu'ad ini berangkat ke Yaman, tinggal beberapa waktu di sana untuk mengajarkan syariat-syariat Islam. Kemudian ketika beliau kembali ke Madinah, maka beliau sudah tidak bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau sudah wafat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian selain mengutus Mu'ad, Nabi juga mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke wilayah Yaman juga. Ke wilayah Yaman. Dengan wilayah yang berbeda dengan Mu'ad bin Jabal. Kemudian yang disampaikan Nabi atau pesan Nabi kepada keduanya adalah permudah setiap urusan mereka dan jangan engkau persulit. Sampaikan berita gembira dan jangan kalian menakut-nakuti mereka. Dan yang terakhir, akurlah kalian. Kalian ini maksudnya adalah Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Akurlah kalian berdua dan jangan berselisih.
Sebab ketika ada dua orang tokoh yang berselisih, maka yang bingung adalah umatnya. Yang bingung adalah jamaahnya. Inilah pesan Nabi. Nah, dari pesan Nabi ini, sekali lagi, ini adalah panduan daripada para da'i bahwa pertama kali yang harus kita sampaikan adalah yang mudah-mudah saja. Syahadat gampang atau tinggal ngucap. Kemudian sampaikan yang menggembirakan dulu. Masalah surga, masalah neraka. Nanti yang jelimet-jelimet itu belakangan. Ketika mereka sudah terpaut dengan Islam. Ketika hati mereka sudah terikat dengan Islam. Ketika sudah kuat maka sampaikan yang jelimet-jelimet. Jadi sampaikan kabar gembira dulu. Ketika mereka sudah senang dengan Islam, maka baru pelan-pelan memulai sesuatu yang tidak mengenakan. Membayar zakat itu tidak begitu enak Pak, karena berkurang harta. Tetapi ketika hati ini sudah terpaut, sudah terikat dengan Islam, maka dia akan paham, dia akan dengan sukarela untuk memberikan zakat tersebut. Inilah panduan daripada da'i. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Para jamaah sekalian, inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perang Tabuk menjelang Haji Wada. Nah, pada bahasan berikutnya adalah bagaimana keberangkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan 124.000 sahabat untuk menunaikan ibadah haji. Luar biasa ini. Belum pernah terjadi Bang ya. 124.000. Belum pernah terjadi. Waktu perang Tabuk kemarin hanya 30.000. Ini 124.000. Karena banyak suku-suku di luar Madinah maupun di luar Mekah yang sudah masuk Islam. Nah, bagaimana keseruannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.